Halo Kidalers, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu, yaitu ada dua cewek. Jadi ini pertama kali bisa mix double yang benar-benar imbang ya. Jadi cewek cowok biasanya, soalnya ceweknya cuma satu, jadi nggak imbang. Kali ini bisa imbang. Saya nggak tahu nama pemain cewek yang pakai baju merah. Yang saya tahu yang pakai baju biru namanya Grace. Dia partneran sama Willy. Dan yang di sebelah sana ada Golyang dan Sevina. Baik Willy maupun Golyang ini biasanya kalau main sama cowok-cowok sukanya digendong. Jadi sekarang kebalikannya, Willy dan Golyang jadi penggendong cewek-cewek ini. Yang aku lihat sih, ini baru pertama kali aku ketemu sama yang cewek dua ini ya. Yang aku lihat sih permainan mereka lumayan bagus. Cuman mungkin kebiasaan digendong jadinya masih belum ngerti kapan harus mundur, kapan harus rotasi. Tapi yang baju merah aku lihat udah bisa mundur-mundur untuk menerima bola. Sedangkan yang baju biru atau Grace, dia kebanyakan berada di depan. Dan Willy servisnya pakai servisan mix double. Jadi kalau servis itu mix double, yang cowok berada di belakang, yang cewek berada di depan. Biasanya kan kalau servis double biasa cowok-cowok itu kan yang servis berada di depan, partnernya yang di belakang kan. Kalau mix double umumnya nggak semua, lihat-lihat skill ceweknya. Tapi umumnya kalau kita lihat atlet-atlet itu berada di depan, karena memang tugasnya untuk jaga depan biasanya yang cewek, dan yang cowok yang kuat lari itu jaganya di belakang. Nah, kalau settingan seperti ini, mari kita lihat aja apakah Willy kuat lari. Itulah pertanyaannya. Wow, netting silang dari Grace bagus sekali, bisa tipis dan tetap masuk. Untuk level pemain yang digendong atau kayaknya sih masih pelajaran ya si Grace ini, itu udah bagus banget sih, perfect. Kalau aku amati sih servisnya Willy ini kurang enak ya. Jadi servisnya kehalang badannya Grace. Kalau atlet-atlet tuh biasanya berada di sampingnya tubuh yang cewek, atau yang cewek pindah ke kolom yang di sebelah kiri gitu. Atau ya pokoknya nggak sama atau nggak berdiri di tengah, yang di garis T pokoknya gitu. Kalau mix double ini udah bener, yang cowok mundur untuk ambil. Jadi Willy udah bener. Kalau double cowok-cowok mestinya yang posisinya di Grace yang mundur. Tapi ini udah bener. Pengembaliannya Grace bagus, cuman dia kurang antisipasi, bakal dikasih net lagi di sebelah kanannya. Golyang juga bagus sih permainannya di nettingnya gitu, atau penempatan bola, placingnya bagus. Cuman kadang-kadang nggak bisa ingin apa, punggungnya sakit, nggak bisa nongak ke belakang, atau kalau kepepet ambil yang lob serang itu biasanya nggak bisa.
Willy kasih lobnya out karena dia itu nggak siap. Harusnya sebelum bola itu nyampe ke lapangannya Willy, dia itu harusnya udah tahu melihat gerak-gerik tubuh dari lawan kira-kira mau mukul ke arah mana itu harusnya udah tahu dan lebih siap-siap untuk lari. Kita bahas yang Willy sama Grace dulu aja ya karena kan deket sama kita di videonya. Nanti kalau udah pindah kita bahas mengenai gaya gendongannya Koliang. Kalau sekarang kita bahas gaya gendongannya Willy. Nanti sekalian nyacat nih atau berkomentar, kasih komentar mengenai pukulan-pukulannya dari Willy ataupun Chris. Reaksinya Chris ini cukup bagus, jadi langsung bisa nyerang, terus ditempatin ke kanannya dia udah siap-siap lari meskipun nyangkut, tapi dia udah siap, langkahnya udah siap. Pukulan keras dari mbaknya out. Ini udah bener Grace kasih ke lob belakang tapi tetap di depan karena lobnya dia itu lob serang. Makanya yang baju merah itu nggak bisa ngembaliin dengan bagus. Dan kalau situasinya seperti itu memang sebaiknya posisinya depan belakang. Jadi kan kalau kepepet gitu biasanya kembalinya itu nanggung, makanya timnya Willy harusnya menyerang. Tadi memang udah diserang sama Willy cuman out. Sayang banget kalau nggak tahu misalnya kita udah kasih posisi yang sulit buat lawan, itu kita wajib untuk nyerang. Jadi sebelum kok kembali ke daerah kita, kita udah siap-siap untuk nyerang. Makanya kalau out itu berarti Willy masih belum siap nyerang. Lah kok gitu sih yang gendong? Asal ngelewatin net ya pokoknya. Tapi kalau lewat bawah. Terus ternyata penempatannya juga bagus, kasih net, terus usahanya untuk kasih net silang lagi itu bagus. Strategis cuman kurang akurat, jadi masih nyangkut di net. Ini kita amati lagi ya kalau Chris serve, Willy terlalu jongkok, makanya dia nggak bisa lari. Kalau posisi kita terlalu jongkok itu kalau mau lari kan harus meninggikan badan dulu baru lari. Kalau posisi kita itu siap dengan badannya tegap tapi kakinya ditekuk pasang kuda-kuda, kita langsung lari jadinya nggak telat. Kadang hal-hal sepele seperti itu kalau nggak pernah diperhatikan atau dibetulkan sama coachnya, kita nggak bakal tahu kalau ternyata ke, keseringan error sendiri itu bukan karena lengan kita yang
nggak bisa mukul dengan baik, tapi problemnya justru di kuda-kuda atau footwork, langkah kakinya yang salah. Kalau bolanya dekat sih sama Willy bisa diraih. Walaupun posisinya tadi jongkok, dan Chris aku rasa cukup bagus untuk nyambut bola atau serang-serang terus ya. Jadi gak nganggur di depan, karena kadang kalau aku ngendong yang cewek itu sukanya yang cewek nganggur di depan. Jadi cuma ngeliatin kiri, liatin kan, ngelirik kiri, ngelirik kanan gitu. Kalau ini Chris masih mau lari-lari untuk ngambil, berusaha ngambil, kalau bisa diraih ya diambil. Semangatnya untuk cari-cari bola dan menyerang itu ada. Itu bagus sih mental seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, Chris ini net silangnya bagus. Nah, baik ke kanan ataupun ke kirinya bagus. Kadang kan ada orang yang kalau ke kiri net silangnya bagus, tapi kalau ke kanan nggak bisa. Ini yang aku tadi bahas ya, kalau serve-nya di belakangnya badan yang cewek itu sulit untuk bisa sempurna. Ya untungnya lawannya bukan tipe yang suka nyerang di depan net ya. Bukan tipe yang suka nyergap net atau nyegat serve. Kalau tipe yang nyegat serve udah mati dari tadi, soalnya agak susah kalau harus melewati punggung cewek untuk melakukan serve. Dan kalau nggak salah ada peraturan dari BWF, kalau yang serve itu harus kelihatan oleh yang menerima, jadi nggak boleh disembunyikan. Letak raket sama letak shuttlecocknya itu nggak boleh disembunyikan lengannya, jadi harus bisa dilihat oleh yang menerima. Kalau nggak salah loh ya, ada peraturan seperti itu. Willy nggak siap lagi. Sekali lagi Willy tidak siap. Kalau yang ceweknya serve, yang cowok itu jangan terlalu jauh, jaga di belakang, tapi deket sama ceweknya. Kira-kira sepanjang raket kita, jadi raket kita bisa nyentuh lengannya atau badannya ceweknya, itu udah termasuk ideal sih seperti itu. Kalau terlalu jauh nanti dikasih ke tengah-tengah lapangan kiri dan kanan, itu nggak bisa, seperti yang tadi Willy gagal untuk mengembalikan itu kan, ditempatkan di kiri dan kanan lapangan yang di tengah-tengah. Kalau aku jadi Koliang, tiap kali nerima serve aku tempatin ke situ terus. Kalau ini bagiannya Willy sebenarnya.
Chris nggak perlu ngambil karena udah jauh ke belakang, dia nggak nutup. Golyang kan biasa digendong, jadi kalau gendong lupa balik, kalau habis mukul harusnya balik ke posisi siap, yaitu di tengah-tengah lawangan, di jaga belakang. Ini Grace bagus, walaupun dia pemain depan tapi nggak nunggu untuk nyemes. Kadang ada yang pemain cewek itu kalau jaga depan ya di depan, terus walaupun ada bola nanggung tuh dia nggak mau mundur untuk nyemes. Oke, udah pindah lapangan. Kita sekarang ganti untuk ngomentari gendongannya Golyang. Golyang ini karena lututnya itu terganggu, jadinya dia kalau ambil itu agak aneh gitu. Jadi ya walaupun kita punya ada masalah pada sendi-sendi kita, tapi kita harus bisa untuk mengatasi atau mengurangi masalah itu. Jadi misalnya kita nggak bisa dengkek ya, kalau dengkek itu maksudnya ambil yang di belakang punggung kita sampai melengkung ke belakang, itu kalau nggak bisa ya kita ambil muter, jadi bergerak ke arah belakang dulu lalu diambil dari samping gitu kan bisa. Jadi harus punya cara untuk menutupi kekurangan kita. Mungkin kalian bisa belajar dari para pemain paralimpik yang badminton ya. Jadi ada beberapa atlet yang cacat dan mereka harus harus bisa untuk mengembalikan dan melakukan pukulan-pukulan badminton sesuai dengan kekurangan-kekurangan mereka. Pasti mereka punya cara-cara tersendiri. Nggak boleh menyerah begitu saja lalu menjadikan kekurangan kita menjadi alasan. Oke, kita udah tahu perbedaannya permainannya Willy sama Golyang ya. Jadi kalau di timnya Willy itu Grace tadi di depan terus, jaganya paling banter cuman ngambil smash di tengah-tengah lapangan, jarang ke belakang. Kalau yang di timnya Golyang, ini yang cewek namanya Sevina, aku baru dikasih tahu oleh Grace. Jadi yang namanya Sevina ini bisa jaga di belakang. Karena kalau yang cewek berada di depan, kemungkinan besar Golyang nggak bisa lari kiri kanan karena kan lututnya sakit. Jadi nggak, kurang lincah kalau untuk lari-lari kiri dan kanan, pasti berat buat Golyang. Makanya settingannya yang cewek bebas untuk lari kemanapun. Ini harusnya Golyang itu melangkah, tapi kalau mengayun lengan atau meraih gitu agak susah untuk kembalikan. Ini Sevina lebih banyak berperan ya kalau yang di belakang, cuman kurang akurat sih pukulannya. Nah kan, dari tadi itu kalau dikasih ke tengah-tengah lapangannya Willy, pasti nggak bisa. Makanya aku tadi bilang, kalau aku jadi Golyang akan aku taruh itu di tempat yang sama terus. Karena setiap kali taruh di tempat yang sama,
Willy nggak bisa kembalikan. Lihat ini di tempat yang sama. Nah, masih tetap belum bisa dapetin poin. Kalau kamu punya satu kelemahan di satu titik yang sering diincar lawan, ya kamu harusnya mikir gimana ya caranya biar aku bisa ngambil di titik itu. Apa aku harus siapnya itu agak geser ke sana atau aku harusnya mukul lebih keras. Nah, kayak gitu. Jangan cuma menerima keadaan, oh kalau aku ditempatin di situ mati ya udah. Kalau di situ ya memang aku mati, memang udah waktunya. Enggak kayak gitu harusnya. Ini yang aku bilang tadi, Goliang kalau ditempatin di belakangnya itu ngambilnya kan agak susah. Jadi bisa ngambil dari samping kayak tadi kan lumayan masih bisa masuk, cuman pukulan berikutnya masih nyangkut. Lah ngawur. Kok bisa out segitu lebarnya? Ini Goliang serve kan di depan kayak normal ya. Ini sayangnya Sevina nggak nyampe untuk ambil, makanya Goliang juga kaget. Ya out kayaknya. Game. Wah udah selesai. Jadi yang menang timnya Willy. Oke, ternyata Willy bisa menggendong. Oke teman-teman, makasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Lain, Bang.